Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiatul Urida. Di sini saya akan mempresentasikan UAS fonologi tentang alat ucap dan macam-macam bunyi pada manusia. Yang pertama yaitu 25 alat ucap. Terdiri dari rongga hidung, langit keras, depan lidah, gigi atas, bibir atas, ujung lidah, bibir bawah, gigi bawah, dagu atau rahang, gusi, tengah lidah, rongga mulut, langit lembut, anak tekak, belakang lidah, rongga tekak, akar lidah, epiglotis, pita suara, dan tenggorok. Dua unsur pembentuk bunyi vokal dari tinggi rendahnya pada lidah dan bentuk bibir. Yang pertama, vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Vokal tinggi I dan U. Vokal madya E, O, dan C. Vokal rendah A. Yang kedua, vokal berdasarkan bagian lidah. Depan, tengah, dan belakang yang bergerak naik turunnya lidah. Vokal depan I, E, dan A, vokal tengah A, vokal belakang O, C, dan U. Yang ketiga, vokal berdasarkan posisi strukturnya. Struktur adalah keadaan hubungan posisional artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak menuju alat ucap yang lain saat membentuk bunyi bahasa. Artikulator pasif adalah alat ucap yang dituju oleh artikulator aktif saat membentuk bunyi bahasa. Dalam bunyi vokal tidak terdapat artikulasi, maka struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak lidah dengan langit-langit. Menurut strukturnya, vokal dapat dibedakan seperti uraian berikut. Yang pertama, vokal tertutup atau closed vowels, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Vokal tertutup antara lain I dan U. Yang kedua, vokal semi tertutup atau half closed, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal terbuka. Vokal semi tertutup antara lain E, O, I, dan U. Yang ketiga, vokal semi terbuka atau half open, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Vokal semi terbuka antara lain A dan C. Yang keempat, vokal terbuka atau open vowels, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Vokal terbuka adalah A. Yang keempat, vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Vokal tidak bulat atau unrounded vowels atau bibir tidak bulat dan terbentang lebar, seperti I dan E. Vokal netral atau neutral vowels, bibir tidak bulat dan tidak terbentang lebar, seperti A. Vokal bulat atau round vowels, bibir bulat terbuka bulat, seperti C. Vokal bulat atau round vowels, bibir bulat tertutup bulat, seperti O dan U. Bunyi vokal dapat diucapkan dengan memanjangkan atau memendekkan vokal tersebut.
Pemanjangan dan pemendekan pengucapan vokal dapat mengubah maksud pembicaraan. Pemanjangan vokal diberi tanda titik di atas bunyi yang dipanjangkan atau tanda titik dua di samping kanan bunyi yang dipanjangkan. Selanjutnya, macam-macam konsonan beserta artinya. Yang pertama, konsonan hambat letup, yaitu konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Yang kedua, konsonan nasal, yaitu konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Tempat artikulasi ialah ujung lidah dan artikulasi pasifnya gusi belakang. Selanjutnya, konsonan geseran atau frikatif adalah fonem yang direalisasikan merupakan kombinasi antara sibilan dan eksplosif. Konsonan getar jika pita suara turut bergetar. Konsonan sentuhan adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh sesaat titik artikulasi. Konsonan sentuhan kuat ialah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. Selanjutnya, pengertian pengaruh bunyi. Bunyi yang muncul pada saat melafalkan bunyi lain yang mengakibatkan proses asimilasi. Pengaruh bunyi karena distribusi. Letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran dan menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan mengafrikatan. Pengertian transkripsi dan transliterasi bunyi. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, tanpa menghiraukan lafal bunyi kata bersangkutan. Pengertian bunyi suprasegmental, suatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu atau bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Pengertian identitas khas suatu fonem. Fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa kecil yang bersifat fungsional. Artinya, suatu fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Alofon, varian fonem karena pengaruh lingkungan atau ampun-ampunan simpul-simpulan. Archifonem, fonem mempunyai beban fungsional yang tinggi apabila memiliki kontras dengan banyak fonem yang lain. Misal, fonem yang kontras pada pasangan kata sari, tari, lari, dari, cari, hari, dan jari. Variasi bebas, varian fonem yang tidak disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga tidak pada posisi tertentu, tetapi pada kata tertentu, i dan e pada kalimat nasihat, resiko, dan risiko. Alternasi alofonemis, varian suatu fonem yang tidak membedakan arti yaitu alofon. Alofon ditulis di antara dua kurung siku. Kalau P yang lepas ditanda dengan P saja, sedangkan P yang tidak lepas ditandai dengan P lebih dari. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem P mempunyai dua alofon, P lebih dari. Penafsiran ekafonem dan duifonem. Penafsiran ekafonem
fonem apabila dua bunyi yang berbeda menandai dua makna yang berbeda harus ditafsirkan sebagai dua fonem yang berbeda. Apabila dua bunyi yang berbeda menandai makan yang sama harus ditafsirkan sebagai satu fonem yang sama dan perbedaan itu dianggap varian saja. Pengertian premis dan hipotesis kerja suatu fonem. Premis adalah pernyataan yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan, merupakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan premis mayor dan premis minor. Hipotesis adalah yang menyatakan tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis oposisi dalam fonem. A. Beban oposisi rendah terdapat pada bunyi P dan F pada kata kapan dan kafan. Beban posisi tinggi terdapat pada bunyi K dan G pada kata kita dan kita. Terima kasih. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.